Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Widisa Fitri. Pada kesempatan kali ini saya akan men-sharingkan mengenai penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian, di mana materi ini adalah merupakan komponen materi yang ada pada pelatihan pekerti. Kebetulan ini mereverse dari salah satu sumber materi ini, yaitu dari sumber Dr. Syihabuddin Said. Nah, beberapa hal yang akan kita sharingkan di sini adalah merupakan ringkasan mengenai penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Berikut kita akan bahas satu persatu. Jadi di mana kita sebagai pendidik atau sebagai dosen, Bapak Ibu, salah satu hal yang harus kita bisa untuk membuatnya adalah bahan ajar. Kemudian di antaranya yang lainnya adalah rubrik penilaian. Nah, dari beberapa hal tersebut nanti kita akan sampaikan beberapa poin-poin penting mengenai materi tersebut. Yang pertama, tujuan dari bahan ajar dan rubrik dari penilaian atau dari materi pada kesempatan kali ini adalah untuk memahami bagaimana teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Jadi nanti akan disampaikan beberapa teknik penyusunan, terus kemudian bagaimana jika akan mengembangkan yang namanya bahan ajar. Kemudian yang kedua adalah memahami pengembangan evaluasi dan rubrik penilaian. Nah, bagaimana nanti akan diperlihatkan beberapa contoh mengenai pengembangan evaluasi, atau salah satunya adalah rubrik penilaian dari beberapa metode atau alat di dalam bahan ajar. Nah, terus kemudian pokok bahasan yang akan kita bahas spesifiknya adalah tekniknya bagaimana dalam penyusunan buku sebagai bahan ajar, kemudian tahap pengembangannya dan penyusunan buku sebagai bahan ajar, kemudian lembar evaluasinya, termasuk salah satunya nanti adalah contoh yang akan disampaikan dalam sharing hari ini, kemudian rubrik atau kriteria penilaian seperti apa. Nah, baik rekan-rekan semua, kita akan mulai. Jadi sebetulnya banyak sekali beberapa jenis bahan ajar yang disampaikan oleh beberapa sumber. Salah satunya adalah Henik. Jadi menurut Henik ini bahan ajar itu ada 5 poin gitu. Jadi yang pertama itu bahan ajar yang tidak diproyeksikan. Nah, kemudian yang kedua yang diproyeksikan. Kemudian ada juga yang berupa video, ada juga yang berupa audio, ada juga yang berupa media komputer. Nah, ini hanya salah satu contoh. Nah, ada beberapa contoh yang lain sehingga dapat kita ambil atau tarik kesimpulan bahwasanya dari berbagai sudut pandang bahan ajar itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah cetak, yang kedua adalah non cetak. Jadi dari beberapa jenisnya itu nantinya akan kita kelompokkan menjadi dua dari sudut pandang beberapa para ahli. Jadi yang pertama adalah cetak, yang kedua adalah non cetak. Nah, untuk yang cetak dan non cetak kita akan bahas kurang lebihnya satu persatu ya. Nah, terus kemudian salah satu contohnya adalah buku. Jadi buku itu bisa sebagai bahan ajar. Nah, bagaimana teknik penyusunan bahan ajar cetak? Yang salah satunya adalah buku tersebut. Jadi nantinya kita akan membuat yang pertama-tama kita akan membuat judul. Jadi judul atau materi itu memuat kompetensi dasar atau materi pokok. Jadi materi pokoknya itu ada di judul di dalam suatu buku bahan ajar, tercantum di sana. Nah, kemudian menyusun bahan ajar itu ada beberapa hal yang dipahami, khususnya untuk media cetak ini. Yang pertama itu susunannya itu tampilannya jelas. Jadi bisa dilihat secara jelas, terus kemudian tertulis juga secara jelas gitu. Bisa dibaca dengan jelas gitu. Nah, yang kedua itu bahasanya mudah. Jadi tidak berbelit-belit, terus kemudian mudah untuk dipahami, salah satunya bahasanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mampu menguji pemahaman. Yang keempat adalah adanya stimulan. Yang kelima adalah nyaman dibaca dan sajiannya terstruktur. Jadi antara satu bagian dengan bagian yang lain itu ada runtutannya dan jelas. Ketika ada runtutannya dan jelas itu akan mudah dibaca dan mudah ditarik suatu benang merah.
sebenarnya apa sih yang disampaikan dalam buku ajar tersebut, begitu. Dan bagaimana keterkaitan antara hal yang satu dengan yang lain atau materi yang satu dengan materi yang lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah materi instruksional. Nah, itu ada beberapa teknik penyusunan bahan ajar khususnya untuk cetak. Nah, terus kemudian tujuan pengembangan bahan ajar. Jadi ketika kita sudah menyusun bahan ajar, ada pengembangan bahan ajar. Nah, tujuannya untuk apa? Satu itu menyediakan bahan ajar agar sesuai kurikulum. Karena kurikulum itu diperbaharui, jadi bahan ajar juga perlu diperbaharui agar apa? Sesuai dengan kurikulum yang berlaku atau yang ditetapkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang kedua itu menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Karena anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswa kita itu membutuhkan yang namanya pengetahuan yang tidak statis gitu, dinamis. Jadi kita sesuaikan dengan peserta didik, kebutuhannya apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Apalagi sekarang zaman teknologi gitu. Zaman teknologi itu semakin mudah berkembang, semakin mahasiswa itu bisa mudah untuk mengakses segala sesuatu dari tangan. Nah, oleh karena itulah ketika mahasiswanya itu berbeda, oleh karena itulah otomatis kebutuhannya juga akan berbeda. Nah, itu disesuaikan. Nah, yang ketiga, membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks. Jadi banyak buku teks, banyak sekali buku teks yang beredar. Oleh karena itulah mahasiswa mungkin kadang mau pakai yang mana ya gitu. Nah, ketika kita membuat suatu yang namanya mengembangkan bahan ajar tersebut, itu bisa digunakan sebagai alternatif referensi buat mahasiswa. Nah, seperti itu. Yang keempat adalah memudahkan pembelajaran, karena sebagai alat yang bisa dipergunakan mahasiswa sebagai bahan referensi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa prinsip pengembangan bahan ajar, diantaranya harus sesuai atau dengan prinsip relevansi. Kemudian juga ada prinsip keajikan atau konsistensi. Jadi konsisten sekali lagi di sini. Yang ketiga adalah kecukupan. Nah, terus kemudian setelah kita mengetahui bahwa prinsip bahan ajar atau pengembangan di dalam bahan ajar itu ada 3, kemudian cakupannya apa aja di dalam bahan ajar? Ada cakupan-cakupan yang harus dipenuhi di dalam bahan ajar. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan, yang ketiga adalah nilai atau sikap. Nah, dari beberapa cakupan ini itu harus dipenuhi dalam bahan ajar, yang meliputi ruang lingkup atau skop, keluasan dan kedalaman dari materi yang akan dibahas atau bahan ajar yang akan dibuat. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, terus kemudian urutan bahan ajar juga mengikuti yang namanya pendekatan prosedural dan hierarki, di mana buku ajar itu adalah buku teks ya, yang digunakan sebagai standar pada mata kuliah atau pelajaran tertentu, yang mempunyai beberapa karakteristik buku ajar itu. Yang pertama itu sumber materi ajar, referensi baku mata kuliah pelajaran tertentu, disusun sistematis dan sederhana, kemudian terdapat petunjuk pembelajaran. Nah, ini karakteristik buku ajar yang harus dipenuhi. Jadi nanti ketika kita menyusun buku ajar itu ada 4 poin karakteristik yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah sumber materi ajar dari mana gitu. Dari buku kah gitu, atau mungkin jurnal kah dan lain sebagainya. Nah, itu nanti ada di dalam cakupan karakteristik buku ajar. Nah, kemudian isinya apa aja? Nah, itu yang paling penting gitu. Jadi isinya kriterianya sudah tahu gitu, namun isinya apa aja gitu. Jadi isinya itu memuat 6 poin. Yang pertama itu minimalnya itu memuat bahan pelajaran yang dikuasai para peserta didik. Jadi di dalamnya ada yang namanya pelajaran atau mata kuliah yang dikuasai peserta didik. Kemudian yang kedua sesuai dengan kurikulum yang berlaku tentunya, karena disesuaikan gitu. Jadi jangan sampai tidak match antara buku ajar yang dibuat dengan kurikulum yang berlaku. Nah, kemudian yang ketiga relevan dengan tujuan mata kuliah. Jadi disesuaikan tujuan mata kuliahnya apa, bahan ajarnya juga seperti apa. Jadi biar match, ada berkesinambungan di sana.
Nah, kemudian yang keempat, memiliki nilai kebenaran ditinjau dari struktur keilmuan. Jadi yang disampaikan di dalam buku ajar tersebut itu uh, tidak ngasal gitu. Jadi ada beberapa dasar, terus kemudian dia ada nilai kebenaran gitu yang ditinjau dari struktur keilmuan. Kemudian sesuai perkembangan iptek. Karena ini sangat cepat sekali iptek itu berkembang. Kalau misalkan buku ajar yang kita buat itu tidak disesuaikan dengan iptek, maka akan ketinggalan zaman. Jadi di luar itu kondisinya itu sudah naik atau mungkin sudah berubah, tapi kita buku ajarnya tetap masih memakai yang lama. Nah, itu tidak akan relevan dengan dunia nyata. Makanya disesuaikan dengan perkembangan iptek. Nah, terus kemudian yang keenam, kedalaman dan keluasan isi buku sesuai jenjang pendidikan. Jadi disesuaikan, pendidikannya apa disesuaikan, kedalamannya juga disesuaikan. Nah, kita sudah tahu bagaimana apa aja isi dari buku ajar tersebut. Nah, bagaimana sih cara menyajikannya gitu. Nah, cara menyajikannya itu terutama urutannya teratur. Jadi ada kesinambungan gitu. Jadi nyambung antara yang sebelumnya kemudian yang seterusnya itu ada berkesinambungan. Jadi teratur, sistematis, kurang lebih seperti itu. Kemudian tahapannya itu dari sederhana ke kompleks. Jadi jangan sampai ngacak. Nanti di depan belum paham, kemudian di tengah itu sudah sesuatu yang lebih sederhana lagi gitu untuk lebih mudah dipahami gitu. Nah, itu tidak seperti itu. Tapi dari sederhana ke kompleks dan dari mudah ke sukar. Kemudian saling memperkuat bahan kajian terkait. Jadi antara satu dengan bagian yang lain itu saling memperkuat gitu kajiannya. Kemudian menarik. Karena sesungguhnya ketika buku itu membosankan atau tidak menyenangkan untuk dibaca, atau tidak membuat suatu minat yang menarik buat membaca, bagaimana mahasiswa itu akan menyukai atau akan membuka minimalnya atau akan melihat judulnya apa sih. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian menantang, jadi semakin dibaca itu semakin menarik dan menimbulkan suatu tantangan dan merangsang peserta didik untuk mempelajari buku, jadi semakin penasaran, kurang lebih seperti itu. Kemudian pengorganisasian dan sistematika penulisan itu terstruktur. Nah, ini ada beberapa jadi secara sistematis kerangka dan langkah penulisan buku ajar itu, diantaranya yang pertama itu adalah menyusun RPS. Jadi harus menyusun RPS dulu, kemudian mulai menyusun outline. Nah, hal-hal seperti ini dijelaskan lebih detail kurang lebih di poin keduanya. Ketika kita akan memulai atau menyusun outline itu ada beberapa hal yang akan kita susun. Di antaranya pendahuluan, isi, dan bagian akhir. Nah, bagian pendahuluan ini memuat kurang lebih seperti deskripsi mata kuliah, kemudian CPMK dan sub CPMK, kemudian petunjuk penggunaan buku ajar, kompetensi prasyaratnya apa gitu. Nah, kemudian setelah pendahuluan ini ada bagian isi. Jadi di dalam isinya itu mencakup atau memuat tentang judul, kemudian uraian tujuan kegiatan, materi, kesimpulan, tugasnya juga ada di sana. Kemudian evaluasi dan kunci jawaban. Nah, kemudian akan diakhiri ketika kita menyusun suatu buku ajar, ada bagian akhir yaitu daftar pustaka, glosarium, indeks, lampiran, dan biografi penulis. Nah, itu kurang lebih sistematis kerangka dan langkah menulis buku ajar. Jadi yang pertama kita harus menyusun RPS, yang kedua memulai menyusun outline. Nah, outline itu tadi terdiri dari 3, pendahuluan, isi, dan akhir. Nah, masing-masing ada bagian-bagiannya tersendiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian perlengkapannya apa? Di dalam suatu buku ajar, yang pertama itu cover itu di depan ya, jadi merupakan judul besar bukunya tuh apa, kemudian lembar persembahan kayak misalkan bagi suami tercinta, bagi anak-anak tercinta, atau mungkin bagi orang tua terkasih dan lain sebagainya gitu. Kemudian kata pengantarnya dan daftar isi tentunya agar memudahkan kita mencari poin-poinnya gitu. Terus kemudian setelah dilakukannya penyusunan, ada yang namanya evaluasi penilaian di dalam bahan ajar. Di antaranya adalah aspek yang dinilai di dalam bahan ajar itu isinya, isi dari bahan ajar, kemudian penyajian materinya seperti apa, keterbacaannya seperti apa, teks atau wacana dan gambar ilustrasinya bagaimana, dan kebahasaannya gimana, mudah dipahami atau tidak.
menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau tidak. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian divalidasi kelayakannya dengan dilakukan beberapa cara. Yang pertama, uji coba keterbacaan, readability bahan ajarnya. Kemudian dilakukan penilaian secara keseluruhan oleh pengguna. Kemudian yang ketiga adalah uji terhadap capaian skor hasil belajar. Nah, itu validasi kelayakan bahan ajar yang dikembangkan dilakukan dengan beberapa cara tersebut. Nah, ini ada beberapa contoh lembar evaluasi atau penilaian bahan ajar. Jadi di atasnya itu adalah ada jenis bahan ajarnya berupa buku. Kalau ini suatu media cetak, kemudian judulnya apa, kompetensinya apa, ada beberapa variabel yang akan kita ukur. Di antaranya kecermatan isi, ketepatan, ketercernaan, penggunaan bahasa, dan ada beberapa indikator. Nah, nanti akan dievaluasi hasilnya. Iya apa tidak, valid atau tidak, selaras nggak dengan nilai sosial dan lain sebagainya. Nah, ketika nanti dilakukan suatu evaluasi, nanti akan tahu apa kekurangannya dan apa yang perlu ditambahkan atau yang diperbaiki. Nah, kemudian untuk media buku cetak, ada beberapa evaluasi umum yang dipergunakan seperti sebelumnya gitu ya, mereview sebelumnya. Jadi ada beberapa tambahan ya, dari biaya berapa, waktunya berapa, standar kompetensinya apa, target pembacanya siapa, ringkasan isinya apa, prasyaratnya apa, kemudian tabel. Nah, tabel-tabel ini nanti akan diisi, ada ratingnya. Jadi kesesuaian dengan kurikulumnya bagaimana, apakah tinggi, sedang, rendah gitu, terus komentarnya seperti apa. Nah, itu untuk buku cetak. Nah, kemudian untuk yang berupa foto, gambar, poster, kartun juga kurang lebih hampir sama dengan urutan tabel seperti berikut gitu. Nanti mungkin bisa untuk di lihat gitu di dalam slide ini gitu. Jadi di atasnya juga ada judul bukunya, sumber dan lain sebagainya, kompetensinya apa, kemudian ada tabel yang diisi, kesesuaian dan kurikulumnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, itu kurang lebihnya dari teknik penyusunan bahan ajar dan kemudian rubrik penilaian yang bisa digunakan atau mungkin yang bisa di-sharingkan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat gitu, dan mari sama-sama kita untuk memulai bagaimana membuat suatu bahan ajar dan membuat suatu rubrik penilaian agar bermanfaat tentunya, khususnya bagi kita dan pada umumnya untuk mahasiswa atau mungkin pengguna, yang bisa dipergunakan baik secara keilmuan dan agar tetap mengalir pahala tentunya. Terima kasih atas kesempatannya pada pertemuan kali ini. Pada kesempatan kali ini sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.